Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita kembali belajar PPKN tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, kita harus mengerti pengertian apa itu substansi, ya. Substansi adalah watak yang sesungguhnya dari sesuatu hal, atau bisa dikatakan substansi itu adalah inti atau pokok atau isi dari sesuatu hal. Oke ya. Nah, sekarang kita membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Apa itu inti dari hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila itu? Yaitu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa. Pancasila juga mengandung nilai dasar, yaitu instrumental juga dan praksis. Dan nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal. Oke, lanjut. Nah, nilai. Ada 5 sila Pancasila. Nah, kita membahas satu persatu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam setiap sila-sila yang ada dalam sila Pancasila. Yaitu yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Isi sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun nilainya yang dalam sila pertama ini yaitu di sini disampaikan adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lainnya bisa juga membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Nah, dalam sila pertama ini kita harus menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita harus menghargai ketika mereka melakukan ibadah sesuai agama mereka, kita harus menghargai itu. Itulah nilai yang kita miliki dalam sila pertama ini. Contoh lainnya bisa juga mengembangkan toleransi antar umat beragama, yaitu sehingga untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan agama lain kepada orang lain. Contohnya ketika kamu agama Islam, kamu menawarkan ataupun memaksakan orang yang beragama Kristen masuk Islam atau sebaliknya juga. Karena agama itu adalah pilihan diri sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan. Oke ya, itu untuk nilai yang terkandung dalam sila pertama. Itulah hubungan antara hak dan kewajiban yang kita miliki terhadap sila pertama dalam Pancasila. Oke, lanjut ke ini tadi ya, nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan untuk beragama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Oke, tadi saya sudah jelaskan ini juga. Oke, dilanjut ke sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini nilai terkandung yaitu kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Oke, katanya di sini kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang bersama. Contohnya, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada pembeda-bedaan antara satu sama lain karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Mengakui persamaan derajat, hak atau kewajiban setiap manusia. Tidak ada membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, atau dan sebagainya. Ya, contohnya teman kita ada yang berbeda agama atau berbeda suku atau derajat yang berbeda. Ada orang kaya, ada orang yang berkekurangan. Kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Kita tetap satu, bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya,
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ya, tegang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mempedulikan. Itulah bukti bahwa kita ini warga negara Indonesia yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu, ya. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, contohnya ini apa? Gotong royong juga bisa, ya. Saling membantu, contohnya ketika ada saudaramu sedang kemalangan, ada keluarganya yang meninggal, nah kita turut berduka cita, turut merasakan, itulah rasa kekeluargaan, ya. Oke, lanjut ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lain. Oke ya. Bebas untuk menikmati hak asasinya, tidak ada pembatasan. Bebas untuk bergaul satu sama lain, ya, dalam semangat persaudaraan, serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lainnya. Contohnya itu, ya, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Bukan berarti kepentingan pribadi tidak penting, tapi penting. Tapi di sini kita disarankan lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Ya, selanjutnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, rela berkorban. Contohnya di sini kalian sebagai siswa, pengorbanannya apa? Kalian giat belajar saja di rumah ataupun di sekolah, itu sudah salah satu bahwa kalian itu berkorban untuk negara. Artinya, negara akan memiliki calon-calon penerus bangsa yang pintar dan cerdas, yang bisa diandalkan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitu ya. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, cinta tanah air. Biasanya ini dipelajari PPKN ada beberapa jenis cinta tanah air. Contohnya mengikuti mata pelajaran PPKN, melakukan pekerjaan dengan baik sesuai profesi, ya, belajar dengan giat dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukti cinta tanah air. Jika kamu seorang guru, kamu bekerja sesuai profesimu, itu sudah bukti bahwa kamu cinta tanah air. Kamu seorang angkatan, kamu seorang dokter, ya. Ketika kamu bekerja sesuai profesi kamu dengan baik, maka itu adalah bukti bahwa kamu sudah melakukan tugasmu, bahwa kamu cinta tanah air. Oke, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita ini satu bangsa, tidak ada perbedaan. Ya, kita harus mencintai satu sama lain dan bergaul satu sama lain. Oke ya. Selanjutnya sila keempat, yaitu sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Contohnya mengeluarkan pendapat ini bisa saja ketika ada pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Nah, kita bebas memilih siapa yang menurut kita bagus. Ya, tidak ada paksaan. Oh, karena teman kamu yang ini baik samamu, kamu mengajak yang lain untuk memilih dia, gitu. Sementara belum tentu dia yang terbaik menjadi ketua atau menjadi pemimpin, gitu. Semuanya bebas, tidak ada paksaan. Kalian bebas berpendapat atau saat diskusi belajar,
Kalian mengeluarkan pendapat kalian dan kalian bebas menyampaikan pendapat kalian tentang pelajaran yang sedang didiskusikan, begitu ya. Berkumpul. Nah, bebas berkumpul dengan siapapun. Itu hak dan kewajiban untuk sila keempat, nilai yang terkandung ya. Tapi untuk saat ini karena keadaan sedang tidak memungkinkan karena ada COVID-19, maka untuk berkumpul sangat dianjurkan jangan dilakukan ya. Karena berkumpul ini kan bisa mengakibatkan penularan COVID-19. Oke. Ikut serta dalam pemerintahan. Nah, ini seperti apa contohnya? Mungkin umur kalian belum bisa ya untuk mengikuti pemilihan umum presiden contohnya. Ya, itu salah satu contoh. Ketika umur kalian sudah cukup, kalian ikut pemilu, itu adalah sudah termasuk contoh dalam pemerintahan, ikut serta dalam pemerintahan ya. Berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, contohnya sedang rapat untuk memutuskan sesuatu hal. Nah, kita harus mengedepankan keputusan bersama, bukan keputusan pribadi. Oke ya. Selanjutnya dalam sila kelima, kita berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, kita mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Ya. Contohnya itu, bisa kita mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Dengan demikian kita akan dilindungi dan kita juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini disampaikan kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, dengan begitu kita bisa lebih baik dan bisa mengedepankan kepentingan bersama ya. Oke, dilanjut. Nah, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila selanjutnya di sini disampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjiwai tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya dari 5 sila Pancasila tidak ada satupun yang melewati batas dalam peraturan perundang-undangan. Artinya ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, dan menjiwai segala undang-undang yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Oke ya. Oke, selanjutnya nilai praksis merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berubah dan berkembang sesuai zaman dan perubahan dalam masyarakat. Oke ya, nilai praksis ini artinya realisasi, bukti konkret, atau pelaksanaan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk sila pertama itu, nilai praksisnya itu yaitu hormat menghormati antar bekerja sama dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Dalam sila kedua, mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia. Itu ya nilai prakteknya ya, praksis artinya praktek ya. Persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban dan cinta tanah air. Keempat, sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan sebagainya. Kelima, keadilan sosial, yaitu menghormati hak-hak orang lain dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Itulah nilai-nilai praksisnya atau nilai prakteknya ya, yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu akan berubah sesuai zaman dan perubahan dalam masyarakat. Perubahan apa? Seperti contohnya ketika gotong royong kan itu salah satu nilai-nilai praksis. Nah, untuk saat ini perubahan ada bisa dibilang bencana nasional saat ini COVID-19 seperti itu ya, berarti tindakan atau praktek dalam hal gotong royong sangat dilarang
jangan berkumpul untuk menghindari penyebaran COVID-19 seperti itu. Itulah yang disebut dengan senantiasa berubah sesuai zaman ataupun perubahan dalam masyarakat. Oke ya. Sampai di sini materi kita tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sampai jumpa minggu depan, tolong materinya dipelajari dan dicatat hal-hal yang ingin dipertanyakan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana ya.